Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik Pak Mangsti, terima kasih. Alhamdulillah pagi hari ini Jumat 10 September 2021. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kajian berseri tentang ekonomi digital. Ya, sudah banyak kita bahas panjang lebar, masuknya model ekonomi kapitalis yang menguasai kita. Lalu kemudian ada banyak kawan-kawan Muslim atau kawan-kawan yang berasal dari kelompok Muslim dan juga dalam negeri lah gitu, anak bangsa gampangannya itu mengembangkan model ekonomi mengembangkan platform digital, pada akhirnya berguguran. Ada banyak karena kemudian sebenarnya belum adanya satu model bisnis yang tepat bagi sebuah platform yang syariah, yang bisa digunakan untuk mengatasi, ya, untuk melawan terlalu keras sebenarnya, untuk bertanding, ya, bertarung melawan platform-platform yang dibiayai dengan model bisnis kapitalis. Ya, mudah-mudahan kita akan sampai kepada satu model yang mudah-mudahan bisa kita rumuskan pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya kan ini kita mencari sebuah model. Yang model ini kemudian bisa kita gunakan sebagai sebuah model bisnis digital syariah untuk membangun kekuatan bangsa, ya, dengan modal sosial yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, jadi kesimpulan awal saya, kalau kapitalis itu modalnya adalah kapital. Jadi dengan kekuatan kapital, dia lalu kemudian mengembangkan modalnya. Nah, yang Islam itu sebenarnya modalnya ada turunkan dari Allah, Al-Quran, dan dipraktekkan oleh Nabi. Nanti coba kita akan bahas. Dan coba akan kita rumuskan. Jadi saya tidak merumuskan, ya, tapi saya coba membahas dan kemudian nanti kita coba rumuskan model bisnis digital syariah. Nah, ini bagaimana? Ya, platform yang berkembang sekarang ini, ya, ini sedikit review dulu, ya. Nah, sebelum sampai kepada sana ini, sebenarnya ini sudah bolak-balik kita bahas, tapi supaya urut gitu, ya, sehingga kemudian tetap saya akan coba bahas. Kalau ada yang baru bergabung itu juga bisa mengikuti, ya. Jadi kita sudah berkesimpulan dan membahas bahwa platform yang berkembang di sekitar kita kan sekarang ini model bisnisnya dan para pemiliknya kapitalis, itu sudah mafhum, kita pahami. Jadi sebenarnya sekarang kita ini sedang berada dalam pertarungan peradaban melalui teknologi digital. Nah, jadi peradaban baru atau new civilization itu kan kemudian diwarnai oleh digital ini, kan, era digital ini yang kemudian kita sebut sebagai era digital 4.0 yang kemudian menghasilkan society 5.0. Nah, ini teknologi digital 4.0 itu kan mengandung satu model bisnis di dalamnya yang selama ini kita kurang aware, sehingga kemudian masuklah kemudian kapitalis sebagai sebuah model bisnis di belakang teknologi digital 4.0. Dan tentu saja society yang terbentuk adalah society yang digerakkan oleh model-model bisnis digital kapital. Nah, sekarang bagaimana dengan model bisnis syariah, kan gitu. Nah, saya kira kita udah tahu juga, ya, model platform digital raksasa yang kapitalis itu kan, ya, Google, Facebook, Twitter, Yahoo, Amazon.com dan lain sebagainya. Orang-orangnya juga sudah kita tampilkan. Mereka ini orang-orang yang menjadi prime mover dan juga pemilik platform-platform di seluruh dunia, ya, termasuk yang ada di Indonesia. Itu kalau kita tengok di belakangnya, ownernya itu adalah mereka, ya kan. Nah,
termasuk Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya, itu ada saham mereka di sana. Dan itu menyebabkan disruption, digital disruption yang kemudian mematikan urat nadi ekonomi bangsa kita, UKM kita mati. Lalu kemudian itu berakibat terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada para pemilik modal. Disrupsi urat nadi ekonomi bangsa, UMKM kita mati. Kemudian hilangnya kedaulatan digital, hilangnya kedaulatan ekonomi bangsa, hilangnya kedaulatan pribadi karena data kita kemudian diambil, dimasukkan ke dalam data dan dijual, dan bahkan juga hilangnya kedaulatan bangsa. Ini akibat dari ketidakwaspadaan kita terhadap masuknya model bisnis digital dalam model bisnis kapitalis dalam platform digital yang berkembang. Nah, mereka modelnya seperti saya ulangi adalah centralized seperti ini, terpusat, ini model IT yang berkembang. Jadi kalau Google, Facebook dan lain sebagainya tepat sekali untuk menggambarkan terjadinya pemusatan konsentrasi kekuatan ekonomi pada para pemilik modal, yaitu server itu. Model pendanaan kapitalis saya review sedikit adalah jadi ada angel investor, yang angel investor itu kemudian membiayai startup digital, lalu startup digital itu dibiayai dengan model bisnis bakar uang. Misalnya kemudian angel investor seri A 10 miliar. Nah, dia tidak meminta pengembalian dari mereka yang didanai atau pemilik platform atau pemilik startup digital. Enggak, 10 miliar habiskan. Lalu kemudian mereka akan mendapat pengembalian dari investor seri B yang masuk dengan 100 miliar. Nah, lalu kemudian dia melepas beberapa saham, lalu kemudian nanti kalau sudah tercapai masuk investor seri berikutnya 1 triliun, maka kemudian investasi dia yang 100 miliar pun kembali. Lalu kemudian ketika mencapai 14 triliun, itulah kemudian yang disebut dengan unicorn, dekakorn. Nah, para angel investor ini itu biasanya sudah memiliki jaringan, jadi nggak sembarangan. Nah, jaringan itu siapa? Ya tadi itu orang-orang kaya-kaya itu tadi yang sudah muncul kan, seperti Jeff Bezos, Amazon.com, kemudian SoftBank, nah, kemudian Tencent, kemudian Alibaba, kemudian Google sendiri, ya macam-macam. Jadi angel investor itu adalah itu tadi orang-orang yang itu bolak-balik akan terkumpul pada mereka, pemusatan ekonomi. Lalu mereka akan mendapatkan dari model bisnisnya yaitu yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu yang lalu, mulai dari paper sell, paper lead, paper click, paper view. Tetapi ini syaratnya apabila mereka sudah menjadi the winner atau sudah menjadi champion dengan mematikan seluruh kompetitor. Ya, kompetitor UKM itu dibunuh dengan cara predatory pricing, menjual produk di bawah HPP atau bakar uang. Lalu setelah itu akan hanya terbagi beberapa raksasa-raksasa. Raksasa-raksasa itu kemudian juga akan mati juga. Kenapa? Karena harus dimatikan dan nanti hanya ada the champion, the winner, 1, 2, 3, 4, 5 saja yang kemudian mereka bermain kartel. Ya seperti search engine, kita hanya kenal Google, Yahoo, Bing, dan beberapa. Kan? Kemudian juga marketplace, yaitu nanti satu persatu juga yang tanggung-tanggung itu akan mati. Untuk kemudian bisa mendapatkan model bisnis ini, itu mereka harus menjadi the winner. Mereka harus menguasai pasar, mendominasi pasar, seperti Google, seperti Facebook. Nah, kalau mereka tidak bisa mendominasi pasar, jadi kalau sudah tanggung dan sudah kelihatan dia bukan the winner, mereka punya jalan keluarnya, exit, yaitu melalui IPO, seperti yang dilakukan oleh Bukalapak. Ya, IPO, initial public offering. Apa? Ya uang yang dibakar harus kembali. 14 triliun misalnya udah dibakar, tapi yang dibiayai ternyata nggak gede amat gitu, masih kalah sama yang lain. Berarti dia bukan akan menjadi the winner itu. Oleh karena itu dia segera pergi ke IPO. Ya kan? Goto itu 240 triliun. Bukalapak cuma 14 triliun, berarti kan kecil dia. Juga kemudian user yang berhasil dikumpulkan juga nggak gede-gede amat seperti yang gede-gede
yang dekakon, maka kemudian dia harus segera pergi exit kan gitu. Investornya ya, bukan berarti exit itu dia mati platformnya, enggak, platformnya masih nyala, ya, tapi pelan-pelan dia juga akan mati kan gitu. Nah, Bukalapak sudah IPO, nah, dia kan unicorn 14 triliun, dia hasil exit dengan 21,9 triliun. Ini yang kita lihat dan kita catat hari-hari ini. Nah, jadi itu model bisnis kapitalis, ada jalan keluarnya kalau kemudian dia tidak menjadi the winner, maka dia harus segera exit gitu. Nah, angel investor kan untuk yang Bukalapak itu 14 triliun sudah kembali kan modalnya karena dia berhasil exit melalui IPO mendapatkan 21,9 T. Oh ya, walaupun yang kita catat ya. Ya, setidaknya angel investor yang unicorn 14 triliun kan sudah kembali. Nah, gitu. Itu model proyek kapitalis. Nah, sekarang yang syariah bagaimana? Nah, syariah. Nah, model bisnis kapitalis itu ya ekonomi suatu bangsa itu bahkan bisa dikuasainya kompetitor UKM mati dan kemudian dia pegang kontrol sosial plus mendapatkan profit triliunan, iya kan? 14 triliun kemudian ketika IPO 21,9 atau 22 triliun kan untungnya ya triliunan kan. Dengan model itu maka ekonomi dia bisa menguasai ekonomi sebuah bangsa karena bangsa itu tidak aware lagi adanya sebuah pemusatan kekuatan ekonomi pada pemilik modal. Lalu kemudian ya ketika dia mulai berkembang dengan predatory pricing, bakar uang, UMKM mati, lalu kemudian dia mulai pegang kontrol sosial karena kemudian dia menguasai bukan hanya ekonomi tapi kemudian berkembang ke yang lain-lain, mendapatkan profit triliunan. Itu model bisnis kapitalis. Nah, yang model bisnis yang lebih sesuai dengan syariah Islam itu yang seperti apa? Yang menurut hemat saya itu adalah sharing ekonomi. Jadi perbedaannya ada pada sharing ekonomi. Kalau mereka terpusat, kita harus terdistribusi. Nah, misalnya saya mencoba mencari dalam sebuah kajian tentang ekonomi, model ekonomi itu adalah kebijakan dalam konteks pembangunan ekonomi Islam itu intinya ada pada distribusi. Jadi sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial Islami yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. Begitu pula ya, kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok tertentu saja. Nah, itu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Jadi yang paling penting adalah unsur pokok dalam model bisnis syariah adalah sharing atau distribusi. Supaya uang itu, kekayaan itu tidak terkumpul kepada satu kelompok tertentu saja. Kalimat terkumpul pada satu kelompok tertentu saja itu kan itu udah kapitalis itu tadi. Ya, di sini ada ayat yang kemudian mengatakan di dalam surat Al-Hasyr itu supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Unsur pokok dalam sebuah model bisnis ini adalah kita temukan, jadi sharing, distribusi, sharing. Jadi ini kata kuncinya, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi ini langsung head to head gitu dengan model bisnis kapitalis. Ya, ayat ini yang kemudian tadi menjadi dasar dari sebuah model bisnis syariah. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau kapitalis kan tersentral seperti ini, ya, tersentral tadi seperti tadi. Nah, maka kemudian model bisnis syariah yang terdistribusi tadi ya decentralized ini tadi. Ya. Jadi kita rumuskan sebagai decentralized, ya, sehingga kemudian ada yang kemudian kita sebut komunitas-komunitas itu.
Nah, komunitas-komunitas itu harus mendapatkan sharing yang sama terhadap akses-akses permodalan, akses pasar, dan lain sebagainya, termasuk juga profit sharing-nya, termasuk juga kepemilikannya. Jadi model bisnis syariah itu akan dimulai dari kepemilikan platform atau kepemilikan perusahaan, itu juga akan menjadi kepemilikan sharing. Jadi itu seperti di kemarin itu Pak Jamil Hafiz menyatakan itu seperti suku atau obligasi syariah. Jadi sebuah proyek itu kemudian nilainya berapa maka dikeluarkan saham, sehingga kemudian kepemilikannya itu kemudian menjadi kepemilikan bersama gitu ya. Nah, begitu. Lalu kemudian juga keuntungan dari putaran bisnis itu tidak boleh terpusat kepada pemilik saja, pemilik platform, harus terbagi kepada semua stakeholder yang terlibat. Kalau dalam model ini nanti akan terbagi kepada masing-masing komunitas. Nah, jadi karena kemudian nanti modelnya adalah platform itu dibagi oleh komunitas, maka berarti kumpulan kapital yang terkumpul dari masyarakat itu ke dalam lembaga keuangan dia tidak boleh tersentral, pada server atau pemilik modal atau bahkan juga pemilik platform, tidak boleh. Dia harus terdistribusi, sharing. Nah, itu tadi kan ayatnya mengatakan kan nggak boleh terkumpul apa namanya kepada orang kaya di antara kamu yang modal kapitalis itu. Jadi terdistribusi di sana. Baik akumulasi uang dari simpanan masyarakat itu terdistribusi, tidak terkumpul pada satu entitas, maupun juga profit sharing, profit dari profit dari putaran itu juga secara sistem itu otomatis harus sudah terbagi, bukan terkumpul dulu baru dibagi. Enggak. Jadi memang sudah secara sistem ketika dia berjalan maka profit itu harus sudah terbagi secara otomatis, nah, tidak terkumpul kepada satu entitas bisnis. Nah, itu. Nah, makanya kemudian modelnya adalah seperti itu, economic community platform yang decentralized. Decentralized itu bagaimana sih? Ya, ini misalnya satu komunitas itu nanti dia akan memiliki lembaga keuangan di tingkat komunitas. Dia akan memiliki marketplace, bahkan mungkin dia juga akan mengkonsolidasi itu juga ada uang, ada jamaah. Lalu kemudian di situ dia mungkin ada delivery, pengiriman, ada penjualan tiket pesawat, PPOB dan lain sebagainya, ada sekolah yang kemudian bisa terkonsolidasi, ada media sosial dan lain sebagainya. Ya contoh yang paling simpel ya kemudian seperti ini. Misalnya satu komunitas kemudian dia punya lembaga keuangan, yang lembaga keuangan itu kemudian masing-masing orang bisa nabung di situ. Dan itu uangnya terkumpulnya kemudian di komunitas, tidak terpusat kepada pemilik platform. Nah, ini yang penting ya. Jadi tidak terkumpul kepada pemilik platform, tapi uang itu terkonsolidasi di dalam lembaga keuangan milik komunitas. Nah, jadi komunitas itu lalu kemudian memiliki sebuah fintech seperti ini. Ini yang saya tampilkan ini fintech. Jadi orang yang fintech itu sebenarnya kalimat lain adalah sebuah bank digital. Nah, gitu aja gampang. Bank digital. Jadi masing-masing komunitas itu sekarang memiliki bank digital di mana setiap anggotanya menabung dan dia tahu uang saldonya dan dia tahu transaksinya kemana, tahu reportnya. Dia bisa transfer antar mereka, bisa top up isi saldo, bisa tarik tunai. Nah, ini bank digital yang ada di komunitas. Lalu selain bank digital dia harus punya juga marketplace di mana kemudian komunitas itu bisa saling jual dan beli. Ini model platformnya. Lalu kemudian dia juga bukan membuat sebuah pasar maya sendiri yang produknya itu diambil dari dunia lain. Dia harus mengonlinekan, ya, melakukan digitalisasi produk-produk yang ada di dalam komunitas yang sudah ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di Jawa Timur, ini contoh gambaran di Jawa Timur itu ada 212 Mat, ada toko basmalah,
situ kiri ada, Sakinah ada, warung-warung ada, ya. Dan kemudian berbagai kegiatan ekonomi itu kemudian terakomodasi di situ. Nah, ini sharingnya, sharing akses pasar dan juga akses apa itu namanya nanti, termasuk juga profit sharingnya itu bisa tertampung di situ. Nah, termasuk juga misalnya kemudian ibu-ibu pengajian atau ibu-ibu yasinan itu bisa terakomodasi di situ. Dan ini menurut apa ini namanya, menurut pengalaman itu model yang seperti ini itu bahkan mampu mengalahkan model bisnis digital kapitalis, di mana mereka selalu ada cost delivery, ongkos kirim. Nah, dengan model yang seperti ini itu nanti nggak ada ongkos kirim. Kenapa? Karena basisnya itu adalah community. Nah, jadi community pengajian misalnya, ibu-ibu ketua pengajian itu dia bisa menjadi hub bagi komunitinya, sehingga kemudian kebutuhan ibu-ibu pengajian itu apa bisa didata, lalu kemudian dari pasar grosir, marketplace utama itu bisa di drop ke situ, lalu kemudian tanpa ada ongkos kirim tersebar kepada komuniti itu. Dan ini ada modelnya. Nanti suatu saat mungkin minggu depan akan saya munculkan, sehingga kemudian ini akan bisa memberikan jawaban bahwa kemudian dengan modal sosial yang kita miliki, di mana kemudian kita punya kaki-kaki, ya, takmir masjid, ustadz, ibu-ibu arisan, itu ternyata bisa dijadikan sebagai jalur distribusi yang kemudian nanti itu menghemat ongkos kirim. Nah, lalu kemudian komunitas yang muncul di banyak-banyak itu tadi kita integrasikan sehingga muncul sinergi. Muncul sinergi. Dan kemudian muncul environment atau ekosistem digital yang memang isinya itu adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Itu sudah kita bahas. Ini Ustadz Junaidi Alfan ada ya? Tadi malam saya ngobrol di kampung IT itu sampai malam itu. Ada Ustadz Junaidi ya? Hadir. Hadir, oke. Nah, ini ada yang saya jelaskan itu ada model kampung IT. Model kampung IT itu begini. Nah, ini akan memberikan gambaran. Jadi di kampung IT itu tersedia WiFi. Yang WiFi itu kemudian bisa mencapai 1 kilometer atau 5 kilometer. Ya, jadi bayangkan dalam sebuah kampung itu kemudian tersedia WiFi, kemudian ada akses point kayak begini ini, lalu kemudian akses point itu bisa mengcover 1 sampai 5 kilometer. Jadi orang yang berada dalam satu kawasan kampung itu dia tidak perlu memerlukan biaya koneksi internet. Kenapa? Karena sudah tersedia WiFi. Jadi perangkatnya dia, misalnya gadgetnya dia, laptopnya dia, atau iPhone-nya dia, tab-nya dia, itu langsung connect. Nah, ketika dia connect, itu dia mengakses apa? Dia mengakses sistem yang sudah kita buat. Ya, di kampung IT itu ada Elvan System. Elvan System ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Junaidi. Ini search engine seperti Google, tapi lebih lengkap dari Google. Nah, nanti biar Ustadz Junaidi yang menjelaskan. Ya, kenapa? Kalau dia search sesuatu, misalnya buku, maka di sini ada jutaan buku lengkap, bukan hanya title-nya atau bukan hanya tag-nya, tapi lengkap bukunya itu isinya. Nah, itu bisa bisa diakses. Nah, di dalam kawasan 1 sampai 5 km itu, ya, itu tidak ditemukan Google gitu. Nah, tapi kalau dia search di sini tidak ada di sistem, maka dia mengambil data dari Google. Jadi kemudian masuk ke sini, tersimpan di sini. Makanya lebih lengkap dari Google. Kenapa? Seluruh data di Google bisa masuk ke sini, sementara kemudian sistem ininya, nah ini bookless-nya ini, jutaan kitab berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu enggak tersedia di Google, tersedia di kampung IT ini. Nah, itu bayangannya. Nah, itu nanti Ustadz Junaidi biar menjelaskan. Jadi kemudian terciptakan sebuah komunitas digital di mana kemudian di situ tersedia orang tidak perlu menggunakan biaya untuk koneksi internet karena sudah disediakan. Lalu dia bisa mengakses di situ, mengakses satu sistem pembelajaran yang luar biasa yang sudah dibuat oleh Ustadz Junaidi. Lalu kemudian selain itu kemudian di situ juga tersedia platform geni, sehingga kemudian dia bisa nabung di situ.
Di situ tersedia lembaga keuangan syariah di komunitas itu berupa koperasi atau BMT, dia bisa nabung di situ sehingga kemudian uang itu tidak terkonsentrasi di bank umum saja, sebagian ada di sini. Lah putaran uang yang ada di bank ini adalah untuk menggerakkan ekonomi komunitas. Selain itu kemudian di situ nanti dia ada berfungsi sebagai payment gateway dan juga pembayaran terhadap produk-produk yang ada di sekitar situ. Nah ini tadi produk-produk jualan yang ada di sekitar situ masuk di dalam platform Geni itu tadi. Jadi bisa dibeli di situ, lalu siapa saja yang berada di dalam kawasan itu bisa berjualan di dalam platform itu, dalam lokal. Nah, sehingga kemudian ya ini tadi ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan dan lain sebagainya bukan hanya melakukan pengajian, tapi kemudian juga bisa melakukan kegiatan ekonomi, gerakan ekonomi. Sehingga bahkan kemudian ibu-ibu pengajian atau ketua pengajian itu bisa di dalam platform yang kawan saya yang nanti akan terintegrasi itu disebut kader pangan. Kader pangan. Jadi dia mengurusi sembako, kebutuhan sembako di dalam komunitas itu didata, lalu di-drop ke situ, lalu kemudian terdistribusi di daerah situ. Nah, ini akan menjadi satu model distribusi. Nah, lalu nanti akan berkembang modelnya, bukan hanya Elvanset saja, bukan hanya Geni saja, akan tersedia medsos, ya, tersedia medsos penggantinya Facebook. Nah, itu kita sudah punya, bahkan tinggal kita integrasikan, namanya salam-salaman. Akan tersedia portal berita. Nah, jadi portal berita ini kan nggak karu-karuan itu di media mainstream. Di situ nanti akan tersedia portal berita, yang tentu saja portal berita ini ya nanti ada bedanya kan gitu ya. Kemudian di situ ada layanan delivery, ada YouTube-nya namanya Eltub, ada e-masjidnya, setiap masjid kemudian ada layanan e-masjidnya seperti kayak Muslim Pro. Lalu kemudian masing-masing orang bisa membuat web, membuat blog dan lain sebagainya di dalam itu. Nah ini akan tercipta sebuah ekosistem, ya ekosistem digital sendiri yang di sini yang dikatakan oleh Ustaz Junaidi Alvan itu. Kita akan punya kedaulatan data digital. Kenapa? Seluruh data itu tidak diambil Google, tidak diambil Facebook, tapi akan berada di server yang dimiliki secara bersama tadi. Ya kan kepemilikannya dari awal kan sudah bersama tadi. Nah, sekarang model ini ya sangat cocok ya. Model ini barusan model kampung IT ini kan sangat cocok untuk sebuah pondok pesantren atau kampus muslim. Bayangin, di sebuah pondok pesantren kemudian ada wifi-nya free, kemudian orang di sekitar situ, santri-santri dan lain sebagainya bisa mengakses dan aman karena kontennya nggak akan ada kemana-mana. Kontennya ya konten yang disediakan oleh pondok itu tadi, Elvanset, Klik Geni, medsos, blog dan lain sebagainya itu adalah apa yang ada di situ, ya yang dikontrol. Kecuali kemudian dia connect kepada Google, nah itu berarti dia nanti connect-nya kan tidak kepada WiFi yang disediakan. Nah, sehingga ini model community ini misalnya semua pondok pesantren menggunakan ini. Maka pondok pesantren itu ketersediaan kitabnya itu udah lengkap sekali itu di Elvan System itu. Nanti Ustaz Junaidi biar memperjelas soal ini. Nah, lalu kampus misalnya kayak kampus muslim ya, kampus Paramadina, Muhammadiyah atau kampus IARSIS, Universitas NU dan lain sebagainya. Bayangin di dalam satu kawasan itu tersedia wifi gratis dan kemudian dia mengakses kitab-kitab baik berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia free di dalam area itu. Kan luar biasa itu yang kita ciptakan. Lalu tersedia juga platform ekonominya yang Geni. Nah itu yang kemudian itu nanti kita memerlukan namanya backbone internet, ya. Infrastruktur internet, PFO, fiber optik maupun 5G-nya dan kemudian servernya, CDN, Content Delivery Network, supaya kemudian web itu terakses dengan mudah dan provider, kemudian konten sudah kita siapkan, model bisnis dan pembiayaan. Nah ini tadi, PR kita itu ada di nomor 5, yaitu model bisnis dan pembiayaan. Bagaimana model bisnis syariah untuk melakukan pembiayaan itu? Nah ini bisa kita dengan menggunakan semacam pendanaan syariah yang sudah dijelaskan oleh ACT. Nah, mari kita coba modelkan ya, mari kita rumuskan. Misalnya begini. Nah, sekarang tadi itu yang kita jelaskan tadi itu adalah ada dalam platform Geni. Jadi platform Geni itu nanti itu ya Geni itu sendiri, kemudian Elvan System tadi itu yang terdiri dari jutaan kitab itu,
Nah, itu kemudian akan menjadi sebuah community di dalam sebuah kampung IT yang modelnya sudah ada di Solo itu. Nah, lalu itu kan memerlukan pembiayaan. Bagaimana model pembiayaannya? Nah, model pembiayaannya misalnya begini. Misalnya kita kan punya instrumen ekonomi wakaf, zakat, infak, sedekah. Nah, ini bagaimana cara kemudian menggunakan instrumen ini di dalam melakukan pembiayaan. Contoh, ya, kita punya mat 212 mat itu 300. Tetapi kita tahu semua di situ ada masalah, ya, karena kemudian mat itu jaraknya jauh, anggotanya itu satu Surabaya ada di seluruh Surabaya 600 orang, matnya ada satu, lah itu kan jauh sehingga kemudian orang mau berbelanja susah, sehingga harus ketika kemudian kita kasih geni maka kemudian 600 orang yang tersebar di seluruh kota itu bisa berbelanja melalui aplikasi. Nah, ini pilotingnya sudah kita lakukan di Surabaya sehingga kemudian akan terkumpul uang di dalam mat itu karena dia kemudian punya koperasi sebagai lembaga keuangan syariah dan itu bisa digunakan untuk modal. Nah, jadi dengan menggunakan platform geni itu maka 212 mat itu otomatis dia punya lembaga keuangan syariah yang kemudian menampung tabungan anggota, yang uang tabungan anggota itu bisa digunakan untuk kulaan, yang kulaan itu akhirnya kemudian dibelanja lagi oleh anggota. Nah, begitu. Dan ini kemudian akan bisa menjadi pengembangan dari mat-mat yang sudah ada. Nah, masalahnya adalah ada 300 titik mat itu untuk menggunakan geni dia kan butuh modal untuk menggunakan geni 30 juta. Nah, berarti sekarang bagaimana kemudian 300 mat ini supaya bisa menggunakan geni tanpa perlu keluar biaya. Sebab kalau keluar biaya, orang itu akan membandingkan, loh, kalau menggunakan platform yang dibuat kapitalis gratis. Lalu menggunakan platform yang dibuat oleh umat, katanya untuk konsolidasi umat perlu bayar 30 juta. Nah, ini susah dijawab. Nah, kita bisa jawab dengan bagaimana caranya kita bisa menghadirkan investor atau wakaf tunai atau sedekah untuk membiayai masing-masing mat. Sehingga mat itu tidak perlu keluar biaya, lalu dia punya aplikasi. Nah, kalau itu dia adalah katakanlah investasi, ada orang misalnya di Surabaya itu ada seorang itu yang kemudian menginvestasikan 30 juta, maka kemudian mat itu bisa menggunakan geni dan kemudian dia bisa berkembang. Nah, sekarang kalau kita bisa menggerakkan itu, bisa wakaf tunai, bisa sedekah, bisa investasi. Nah, saya bilang sekarang investasi aja. Kalau 30 juta per satu mat itu, maka kemudian orang yang berinvestasi bertanya, dari mana pengembaliannya? Nah, ternyata di Surabaya itu hanya dalam waktu 7 bulan sudah kembali 30 juta itu. Dari mana? Dari sini. Skema pengembalian sedekah, ya, kalau gini ya, Kalau investasi dia harus kembali, kalau wakaf dia harus kembali. Kalau sedekah kembaliannya itu kan tidak dikembalikan pada orang, maka itu bahkan kemudian nanti bisa masuk ke Baitul Mal, ya. Jadi investasi 30 juta itu kan bisa wakaf, bisa sedekah, bisa investasi, nah, kan gitu. Nah, sekarang kalau investasi itu perlu pengembalian. Nah, pengembaliannya bagaimana? Pengembaliannya adalah kita lihat pada model yang sudah berjalan, misalnya Gojek. Gojek itu setiap kita melakukan transaksi itu kena cas Rp2.000, itu namanya biaya aplikasi. Nah, ini ya. Ini setiap kita, Bapak Ibu perhatikan ya, ketika kita menggunakan GoFood itu, ketika kita membayar itu kita nggak pernah perhatikan. Padahal di situ ada rincian. Misalnya ini, kita membeli rujak cingur harganya sebenarnya 18.500. Lalu kita kena ongkos kirim 5.000 ya. Lalu kemudian ternyata di situ di setiap transaksi baik di Gojek maupun Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya itu ada yang disebut dengan biaya jasa aplikasi. Ini nggak pernah kita perhatikan dan kita nggak pernah merasa. Nah, Rp2.000, dan itu akan ditambahkan, maka kemudian akan menjadi harga total bayarnya kita akhirnya menjadi 25.500. Itu yang terjadi pada Gojek.
Nah, lalu kalau pada Geni itu kita menggunakan hal yang sama, kita pungut sajalah dia Rp1.000 setiap transaksi, lebih murah dari Gojek. Ya. Untuk apa? Untuk biaya aplikasi. Kalau misalnya di dalam 1 bulan, di dalam 1 mat itu ada 5.000 transaksi, maka 5.000 kali 1.000 5 juta. Kalau 5 juta berarti 6 bulan sudah kembali gitu. Ya, yang investasi 30 juta. Ya ini mudah dibayangkan kan sekarang. Jadi model bisnis itu kan kalau aku investasi kembalinya kapan dan berapa. Nah, sekarang dengan model bisnis ini bisa kita gambarkan. Ini MAT 212, dia adalah sebuah entitas bisnis yang terjadi transaksi. Lalu kita kasih dia aplikasi dengan biaya 30 juta, ada investor 30 juta. Oke. Nah, kembalinya dari mana? Ternyata dari setiap transaksi itu katakanlah kita pungut 1.000, maka kalau saja terjadi transaksi dalam 1 bulan itu 5.000 transaksi, maka kemudian kita itu sudah mendapatkan 5 juta. Karena 1.000 kali 5.000, 5 juta. Nah, 5 juta bisa digunakan untuk mengembalikan investasi. Hanya dalam 6 bulan. Itu kalau investasi. Lah kalau dibiayai sedekah misalnya. Oke, ini MAT 212. Ini dibiayai sedekah. Ada banyak orang kemudian bersedekah. Ada yang bersedekah 10.000, 100.000. Terkumpul biaya 30 juta. Lalu digunakan untuk membiayai MAT itu menggunakan aplikasi. Lalu pengembalian sedekah itu yang 5 juta per bulan itu terkumpul. Lah uang itu mau dikemanakan? Masa mau dikembalikan kepada orang-orang sedekah? Kan enggak. Berarti dia akan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Nah, kalau dia masuk ke Baitul Mal berarti ini akan menjadi dana abadi umat yang akan bisa digunakan untuk sebagai pengaman sosial atau ya banyaklah kan kita ada punya masalah banyak. Ada orang yang nggak bisa bayar SPP, ada anak yatim yang nggak bisa sekolah, ada orang miskin yang butuh biaya, ada yang butuh modal, itu bisa digunakan dari situ. Ya, jadi ini hebatnya, kalau misalnya dibiayai dari sedekah, maka pengembalian investasinya itu kemudian masuk Baitul Mal. Nah, kalau misalnya ada 300 kali 30 juta, kan ada 9 miliar kalau sedekah. Tapi kalau wakaf tunai, ya saya nggak paham nanti modelnya bagaimana. Saya minta sharing dari Bapak Ibu. Nah, kalau modelnya investasi ya sudah dikembalikan kepada investor kan gitu. Mau dikembalikan 30 juta atau dikembalikan 35 juta berarti 7 bulan atau dikembalikan 40 juta berarti 8 bulan. Nah, kembali 40 juta. Jadi dia akan mendapat profit 10 juta kalau itu kontraknya misalnya sampai 40 juta kan gitu. Nah, ini model. Model pembiayaan juga bisa dilakukan dengan skema suku atau obligasi syariah. Misalnya misalnya gini nih, nah, ini Geni nih. Geni dalam cash flow-nya Geni ini dalam bisnis modelnya itu dalam 3 tahun itu dia akan bisa mendapatkan 33 miliar. Hanya dari apa? Hanya dari biaya aplikasi yang 30 juta itu. Kenapa? Karena dalam 3 tahun kita bisa mendapatkan 1.000 komunitas yang menggunakan, maka akan ada 33 miliar. Nah, itu kalau misalnya sekarang kita membutuhkan dana 4 miliar, maka kan kemudian berarti 4 miliar kemudian dalam 3 tahun bisa berkembang jadi 33 miliar. Kenapa? Karena untuk mendevelop itu kan kita hanya butuh 4 miliar. Nah, jadi sekarang bagaimana 4 miliar itu kemudian bisa didanai bersama. Nah, itu tadi yang kemudian kepemilikan, sehingga kemudian pendana itu mendapatkan sharing kepemilikan saham. Ya, sehingga misalnya modelnya ini ya, sharing saham tahap pertama itu 10% yang 10% itu nilainya 4 miliar. Maka akan diterbitkan 40.000 saham, satu saham Rp100.000. Satu saham 100.000. Kalau misalnya ada yang mengambil 500 lembar saham, berarti dia sharing 50 juta. 50 juta berarti dia memiliki 50 lembar saham. Nah, lalu kemudian para orang-orang yang kemudian ikut sharing ini menjadi pemilik, menjadi pemilik dari aplikasi itu, menjadi pemilik dari platform itu, sehingga kemudian ya ini semacam kemudian sharing atau distribusi kepemilikan juga.